Kebenaran yang disadari Paulus. Paulus mengakui, apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Roma 7 ayat 7. Ia tidak akan bisa tahu bahwa ia mengingini milik orang lain kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Paulus menjelaskan hubungan antara hukum Taurat dengan dosa dan mengatakan, tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Ini berarti bahwa hati manusia pada dasarnya penuh dengan dosa. Sejak saat manusia dikandung di dalam rahim ibu mereka dikandung di dalam dosa dan akan lahir dengan 12 macam dosa. Ke-12 macam dosa itu adalah percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua manusia melakukan dosa itu sampai mereka mati. Bagaimana seseorang bisa taat kepada hukum dan perintah Allah kalau ia dilahirkan ke dalam dunia ini dengan membawa 12 macam dosa ini? Pada saat kita mendengar firman hukum Taurat dan perintah yang mengatakan apa yang harus dan yang tidak boleh dilakukan, dosa mulai berkarya di dalam kita. Ketika kita tidak mengenal hukum dan perintah Allah, dosa-dosa di dalam kita tidur dengan tenang. Tetapi setelah mendengar perintah itu, yang mengatakan mengenai apa yang harus dan tidak boleh dilakukan, dosa-dosa itu keluar dan membuat kita semakin berdosa. Siapa saja yang belum dilahirkan kembali atau tidak percaya kepada dan memahami kebenaran Injil air dan Roh memiliki dosa di dalam dirinya. Dosa ini yang menjadi aktif karena firman perintah, kemudian menghasilkan semakin banyak dosa. Hukum Taurat yang mengatakan mengenai apa yang harus dan tidak boleh dilakukan, seperti pelatih yang berusaha menjinakkan dosa. Tetapi, dosa melawan perintah Allah dan tidak mentaatinya. Ketika orang berdosa mendengar perintah itu, dosa-dosa di dalam hatinya menjadi aktif, membuatnya melakukan lebih banyak dosa. Kita bisa menyadari melalui dasar kita bahwa kita memiliki dosa di dalam diri kita. Peranan hukum Taurat adalah untuk menyatakan dosa-dosa di dalam hati kita, membuat kita menyadari bahwa perintah Allah itu kudus, dan mengingatkan kita akan keberdosaan kita. Pada dasarnya, kita dilahirkan dengan keinginan yang tamak atas segala sesuatu yang diciptakan Allah, termasuk milik atau pasangan yang bukan milik kita. Karena itu, perintah itu mengingatkan jangan mengingini, yang mengatakan bahwa kita dilahirkan sebagai orang berdosa dan ditentukan untuk masuk neraka sejak hari kelahiran kita. Ini juga menunjukkan pentingnya juru selamat bagi kita yang menggenapi kebenaran Allah. Itulah sebabnya Paulus mengaku bahwa dosa mengambil kesempatan di dalam perintah itu untuk menghasilkan di dalam kehidupannya semua kehendak dosa. Paulus menyadari bahwa ia sudah menjadi pendosa besar yang melanggar perintah Allah, karena ia pada dasarnya dilahirkan penuh dosa dan berdosa sebelum ia percaya kepada kebenaran Allah. Ketika kita melihat pasal 7, kita menemukan bahwa Rasul Paulus adalah orang yang sangat rohani, memiliki pemahaman Alkitab yang sangat luas, dan memiliki pemahaman serta pengalaman rohani yang hebat. Ia dengan jelas memahami melalui hukum Taurat bahwa ada dosa di dalam dirinya, yang karena perintah itu menghasilkan segala macam kehendak dosa. Ia sampai kepada pemahaman bahwa hukum Allah memiliki peranan menyatakan dosa di dalam dirinya. Ketika dosa-dosa itu dibangkitkan, ia juga mengakui bahwa perintah itu yang seharusnya membawa kehidupan, membawanya kepada kematian. Bagaimana dengan iman Anda? Apakah sama dengan iman Paulus?
Tidakkah ada dosa di dalam hati meski Anda percaya kepada Yesus atau tidak? Kalau ya, itu berarti bahwa Anda masih belum mengenal kebenaran Allah, belum menerima Roh Kudus, dan orang berdosa yang ditentukan untuk masuk neraka dan dihakimi atas dosa-dosa Anda sendiri. Apakah Anda mengakui kenyataan ini? Kalau ya, percayalah kepada Injil air dan Roh yang di dalamnya kebenaran Allah dinyatakan. Anda akan diselamatkan dari dosa Anda, menerima kebenaran Allah, dan Roh Kudus datang ke dalam kehidupan Anda. Kita harus percaya kepada Injil air dan Roh. Dosa mengambil kesempatan dari perintah mendustai Paulus. Rasul Paulus mengatakan, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Roma 7 ayat 10-11. Dosa, dengan kata lain, menipu Paulus dengan mengambil keuntungan dari perintah. Paulus percaya bahwa di dalam perintah hanya ada kebaikan dan keadilan. Tetapi 12 macam dosa itu justru menjadi hidup dan memburuk di dalam hatinya. Ini berarti bahwa ia sudah ditipu oleh dosa karena ia tidak bisa mengerti tujuan dari perintah Allah. Pada awalnya, Paulus berpikir bahwa Allah memberikan hukum Taurat kepadanya untuk ditaati. Tetapi kemudian, ia menyadari bahwa hukum Taurat bukan diberikan untuk ditaati, tetapi untuk menyatakan dosa di dalam hati manusia, bersama dengan kekudusan Allah, dan membuat orang yang tidak percaya dihukum oleh Allah. Inilah sebabnya Paulus berpikir bahwa ia ditipu oleh dosa, karena ia tidak mengerti perintah dan hukum Allah dengan benar. Kebanyakan orang zaman ini juga ditipu dengan cara yang sama. Kita harus menyadari bahwa alasan Allah memberikan perintah dan hukum kepada kita bukanlah supaya kita taati, tetapi supaya kita menyadari dosa-dosa kita sendiri dan mencapai kebenaran Allah dengan percaya kepada Injil air dan Roh. Tetapi karena kita berusaha hidup seturut dengan hukum Taurat dengan dosa-dosa kita, kita justru akan menyatakan hakikat keberdosaan kita. Jadi, orang berdosa menyadari melalui hukum Taurat bahwa meskipun hukum Taurat itu kudus, ia tidak memiliki kuasa atau kapasitas untuk menjalani kehidupan kudus. Di saat itu, ia menjadi orang berdosa yang tidak memiliki pilihan selain masuk neraka karena hukum Taurat. Tetapi orang berdosa yang tidak percaya kepada Injil air dan Roh terus mengira bahwa Allah memberikan hukum Taurat kepada mereka untuk ditaati. Mereka terus berusaha mentaati hukum Taurat, tetapi mereka akan menipu diri mereka sendiri dan jatuh ke dalam kehancuran pada akhirnya. Mereka yang tidak dilahirkan kembali dengan terus tidak mempedulikan kebenaran Allah melakukan dosa dan kemudian berusaha menerima pengampunan dengan menaikkan doa pertobatan. Namun, pada akhirnya, mereka sampai kepada kesadaran bahwa mereka salah paham akan tujuan hukum Allah dan menipu diri mereka sendiri. Hukum Allah itu kudus, tetapi dosa-dosa di dalam diri mereka justru membawa mereka kepada kematian.